Selamat pagi semuanya. Pada presentasi ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang simbol maps, yaitu visualisasi data yang menampilkan simbol di atas peta sesuai dengan letak geografisnya. Dengan anggota kelompok Zahra Adia, Ratih Ambara, Gabriela, Hafsah Imrata Naila, dan Dwi Sulistiana. Simbol map adalah representasi visual yang memanfaatkan simbol grafis seperti lingkaran, icon, atau bentuk geometris lainnya. Simbol map adalah jenis peta yang menggunakan simbol seperti lingkaran atau icon untuk mewakili suatu data. Biasanya simbol map ini digunakan untuk menunjukkan informasi yang memiliki lokasi tertentu di permukaan bumi seperti titik gunung, kota, maupun kejadian. Data yang kami ambil adalah data volcano.csv, yaitu data gunung berapi di seluruh dunia. Totalnya ada 958 gunung, lengkap dengan nama, lokasi, ketinggian, serta tahun erupsi terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Isi data vulkano. Yang pertama itu identitas gunung berapi, yang menyediakan tentang informasi tentang dasar gunung berapi seperti nama, lokasi, dan status aktivitasnya, apakah aktif atau tidak aktif. Kemudian ada karakteristik fisik dan geografis, yaitu untuk menjelaskan termasuk tinggi, jenis lereng, dan bagaimana gunung tersebut berada dalam peta geografis. Yang ketiga ada komposisi bantuan, semisal apakah gunung tersebut terdiri dari batuan beku, andesit, atau basal. Kemudian ada aktivitas dan riwayat letusan. Untuk mengulas riwayat letusan sebelumnya termasuk frekuensi dan intensitas letusan yang pernah terjadi seperti pola vulkanik yang ada. Yang terakhir ada dampak terhadap penduduk sekitar yang menyediakan informasi tentang bagaimana letusan gunung berapi memengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, misalnya kerusakan akibat abu, lava, atau aliran lahar. Untuk langkah-langkahnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, slide selanjutnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita bisa mengimport pandas dahulu, lalu kita masukkan filenya, file path-nya yaitu volcano.csv. Lalu kita bisa menampilkan filenya dengan cara di fhead. Oke, next slide selanjutnya. Lalu setelah mengimport pandas, kita juga perlu mengimport volume. Dengan cara import volume, from volume plugins, import marker cluster. Lalu untuk menentukan warna ketinggiannya, kita menggunakan depth color producer elevation, di mana if elevation kurang dari 1000, return green, lalu elif 1000 kurang dari sama dengan elevation kurang dari 3000, return orange, lalu untuk else return red. Lalu kita bisa menampilkannya dengan cara di F sama dengan di read CSV, yaitu dengan filenya volcano.csv. Oke, slide selanjutnya. Untuk peta dasarnya kita menggunakan M sama dengan volume map, dimana location-nya itu 0,0, lalu zoom star-nya sama dengan 2, dan tilesnya itu kartu DB positron. Lalu untuk cluster markernya, kita gunakan marker underscore cluster sama dengan marker cluster, dimana add to M. Lalu untuk marker gunung berapinya, kita gunakan for row in di F iteros, dimana name sama dengan row, lalu kita masukkan kolom volcano name-nya, lalu let sama dengan row, kita masukkan kolom latitude, lalu untuk lone-nya sama dengan row, kita masukkan kolom longitude, untuk elevation sama dengan row, kita masukkan kolom elevation, dan untuk last underscore eruption sama dengan row.get, kita masukkan kolom last eruption underscore year dan unknown. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah menambahkan jika nilai koordinatnya valid. Jadi di
kode if PD not null dan PD not null lon itu memastikan bahwa hanya gunung yang memiliki koordinat latitude dan longitude valid yang akan ditampilkan di peta. Ini untuk mencegah error atau marker yang muncul di lokasi yang aneh. Dan pop-up text sama dengan F bla 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 itu membuat pop-up HTML yang lebih rapi dengan tag bold untuk nama gunung. Lalu informasi ketinggian dan letusan terakhir ditampilkan di baris-baris yang terpisah. Ini membuat informasi lebih mudah dibaca saat marker diklik. Lalu untuk radius itu mengatur ukuran lingkaran berdasarkan ketinggian gunung, tetapi dibatasi maksimum 15 agar tidak terlalu besar di peta. Lalu untuk color, mengatur warna lingkaran sesuai dengan fungsi color underscore producer yang biasanya mengembalikan green, orange, atau red tergantung tinggi gunung. Ini adalah kode untuk pewarnaan yang tadi disebutkan. Lalu add to marker cluster itu menambahkan circle marker ini ke dalam cluster marker yang sebelumnya sudah dibuat supaya semua marker ini dikelompokkan sesuai areanya. Next. Lalu untuk output filenya dinamakan volcano.html. Ini akan disimpan, ini akan mengeluarkan output yang nantinya akan di-download oleh pengguna. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini untuk hasil dari simbol maps-nya. Mungkin untuk demo codingnya, sudah terlihat belum ya? Belum. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, tadi seperti yang dijelaskan pada langkah-langkahnya itu yang pertama kita import pandas karena di sini kan kita tentang visualisasi data jadi menggunakan pandas. Lalu untuk file path-nya itu volcano.csv itu bisa di-download datanya di Kaggle. Lalu untuk menginisialisasinya kita pembacaan CSV file ini kita gunakan fungsi df. Ini untuk tampilan ketika running df head. Jadi kita menampilkan 5 baris teratas dari data volcano.csv. Di sini ada volcano number, volcano name, primary volcano type, plus eruption year, country, dan lain sebagainya. Lalu ini kita menginstal volume. Volume itu adalah salah satu fitur dalam Google Colabs atau bisa juga di Python. Itu salah satu fitur yang digunakan untuk visualisasi simbol maps. Jadi menggunakan volume, lalu pada volume ini akan digunakan fitur ini untuk mengimport marker cluster. Jadi pengclusterannya itu didapat dari package volume ini. Yang pertama itu untuk menentukan warna berdasarkan ketinggian. Dimana kalau ketinggiannya itu lebih atau kurang dari 1000, itu maka warna yang ditampilkan nanti akan hijau. Karena ini simbol maps, jadi nanti akan berbentuk bulatan-bulatan. Warnanya hijau itu artinya ketinggian kurang dari 1000. Jika warnanya orange, itu artinya ketinggian sama dengan 1000 atau lebih dari 1000, tapi kurang dari 3000. Lalu jika ketinggiannya lebih dari 3000, itu akan berwarna merah. Jadi semakin tinggi, warna lingkarannya akan semakin merah. Lalu untuk peta dasarnya sendiri itu seperti yang tadi disampaikan menggunakan package volume.map, di mana lokasinya kita set di 0,0, jadi titik X dan Y-nya di set 0,0. Zoom startnya itu dari 2, zoom startnya 2, jadi ketika diperbesar itu akan bertambah pada kelipatan 2. Lalu untuk cluster markernya itu
menggunakan marker cluster yang tadi sudah kita import dari volume, lalu dimasukkan ke volume.map ini. Untuk marker gunung berapinya, ini di sini ada kita menentukan nama gunung berapinya, lalu titik lokasinya. Titik lokasinya kan terdiri dari latitude dan longitude. Titik lokasinya juga kita masukkan sama ketinggiannya. Nah, di mana ketinggian ini itu akan berdasarkan dengan warna yang sudah diinisialisasi sebelumnya. Jika sudah, kita menambahkan titik koordinat yang valid. Gunanya untuk apa? Sehingga yang kita tampilkan di dalam maps ini adalah gunung-gunung dengan koordinat yang valid. Jadi untuk gunung yang titik koordinatnya tidak diketahui atau tidak jelas sumbernya, itu tidak akan ditampilkan. Jika kita run, maka akan keluar output seperti ini. Peta berhasil disimpan ke volcanomap.html. Bisa kita download di sini. Pasti filenya akan muncul di sini, volcanomap.html. Setelah kita download akan tampil seperti ini. Bisa dilihat kalau di sini kita perbesar. Ini salah satu kumpulan gunung yang ada di negara-negara di dunia ini. Jadi kita perbesar, kita lihat di sini untuk ketinggian kurang dari 1000 itu pasti berwarna hijau. Semakin tinggi itu akan semakin berwarna merah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa persebaran gunung di negara itu ternyata cukup luas dan cukup banyak. Namun dari semua gunung yang ada, ternyata ada beberapa gunung juga yang titik koordinatnya tidak diketahui. Jadi untuk gunung yang memiliki nomor atau keterangan nomor di tengah, ini merupakan gunung-gunung yang titik koordinatnya diketahui. Sedangkan gunung-gunung yang hanya ditampilkan dengan simbol itu adalah gunung-gunung yang titik koordinatnya tidak diketahui. Jadi cara membacanya itu kita kelompokkan atau kita klasifikasi dengan warnanya. Jika warnanya hijau berarti ketinggiannya itu kurang dari 1000, warnanya orange atau kuning itu berarti antara 1000 sampai 3000. Lalu untuk yang warna-warna merah itu berarti lebih dari 3000. Oke, mungkin itu penjelasan sedikit tentang simbol maps atau visualisasi simbol maps yang kita tampilkan dari data volcano.csv. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Naila. Oke, nah melalui proyek ini kita bisa tahu cara mengubah data geografis ini jadi visualisasi yang informatif menggunakan metode simbol map. Dengan bantuan Google Colab, Volume, dan dataset Volcano, kami berhasil membuat peta yang menunjukkan persebaran gunung berapi di beberapa negara. Simbol map ini juga membantu dalam menyampaikan informasi secara visual dan menarik, memudahkan analisis seperti melihat daerah yang rawan bencana, dan bisa digunakan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga penelitian. Nah, jadi kesimpulannya, visualisasi dengan metode simbol map ini adalah cara yang efektif untuk menganalisis data yang berkaitan dengan lokasi dan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan maupun pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.